Pria itu mulai merasa ada yang janggal. Kakaknya yang selama bertahun-tahun pincang di kaki kanan, hari itu justru terlihat berjalan terpincang dengan kaki kiri. Sang kakak hanya tersenyum, lalu buru-buru kembali berjalan seperti biasa dan pergi. Pria itu hanya menggelengkan kepala, mengira tekanan ujian terlalu besar sampai ia berhalusinasi. Namun malamnya, saat ia tertidur di meja belajar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kakaknya diam-diam mengambil pensil mekanik, lalu mengarahkannya ke arah matanya. Wajahnya tak lagi seperti siang hari, dingin dan asing. Setelah memastikan adiknya benar-benar tertidur, ia pun keluar rumah di tengah malam. Tak lama kemudian, sang adik terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Rasa aneh yang selama ini ia rasakan semakin kuat. Ia pun memutuskan diam-diam mengikuti kakaknya dan apa yang dilihatnya benar-benar mengejutkan. Kakaknya berjalan normal, tanpa pincang sama sekali. Kakaknya terlihat seperti orang yang berbeda. Lalu kakaknya masuk ke sebuah gang gelap dan berbicara dengan beberapa orang mencurigakan. Padahal selama ini kakaknya dikenal sebagai orang baik yang bekerja di bidang hukum. Setelah kejadian itu, ia masih belum bisa percaya. Namun tiba-tiba kakaknya sudah berdiri di belakangnya. Keesokan harinya, semuanya terasa seperti tidak pernah terjadi. Kakaknya kembali bersikap biasa, lembut, seolah tidak ada yang berubah. Ia pun mulai ragu. Apakah semua itu hanya mimpi? Sebelumnya, ia memang sering mengalami mimpi buruk sejak pindah ke rumah baru. Kondisi mentalnya juga terganggu karena tekanan ujian. Keluarganya terus menenangkannya dan menyuruhnya tidak terlalu cemas. Saat pertama kali tiba di rumah baru, ia sudah merasa tempat itu aneh, meski terasa familiar. Ia memilih kamar di ujung lorong, namun kamar itu dilarang dibuka karena masih berisi barang pemilik lama. Akhirnya ia harus berbagi kamar dengan kakaknya. Sejak tinggal di sana, perasaan gelisah terus menghantuinya. Suatu malam terdengar suara aneh dari kamar yang terkunci itu. Ia mencoba memeriksa, namun kakaknya mengatakan tidak ada apa-apa dan membawanya keluar untuk menenangkan diri. Tak lama setelah itu, kakaknya tiba-tiba pergi karena mendapat telepon dari ayah. Namun di perjalanan, kakaknya justru disergap oleh sekelompok orang dan diculik. Saat ia menyusul, semuanya sudah terlambat. Hari demi hari berlalu tanpa kabar. Ia hanya bisa menunggu sambil dihantui mimpi buruk tentang kakaknya. Hingga pada hari ke-8, kakaknya tiba-tiba kembali, tanpa luka sedikit pun, dan tanpa ingatan tentang apa yang terjadi. Dokter mengatakan itu akibat gangguan psikologis yang menghapus ingatan traumatis. Namun sejak saat itu sikap kakaknya berubah, pincangnya berpindah sisi. Meski dijelaskan sebagai kesalahan penglihatan, rasa curiga tidak hilang. Suatu pagi, ia menyadari dirinya lupa minum obat. Seketika ia berpikir semua kejadian aneh itu hanyalah halusinasi akibat kondisinya. Dengan rasa bersalah, ia meminta maaf kepada kakaknya. Namun setelah kakaknya pergi, ia tanpa sengaja menjatuhkan pensil mekanik. Saat mengambilnya, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Isi pensil yang terjatuh. Dan saat itu ia sadar, semua yang terjadi semalam bukan mimpi, semuanya nyata, dan kakaknya benar-benar palsu.